Jadi wajar aja kalau pertemuan Bentang Harapan Jakasa beberapa hari lalu itu Mas Pram dan Bang Dul bisa dibilang jadi titik tengah dan jembatan bagi semua tokoh politik di Jakarta. Makanya bisa dibilang Jakarta ini ke depannya butuh perubahan yang nyata. Dan dari pertemuan ini jelas menunjukkan betapa pentingnya rekonsiliasi antara pemimpin. Tapi ada satu orang sih yang kemarin gak nongol. Soalnya dia lagi di Solo. Malu karena gagal menangin jagoannya di Jakarta. Pertemuan antara Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau biasa dipanggil Ahok beberapa waktu lalu berhasil bikin banyak orang penasaran. Kayak yang kita tahu, mereka ini kan emang sebelumnya rival bebuyutan. Tapi sekarang kelihatan banget kalau hubungan mereka itu udah makin cair. Jadi buat yang belum ngeh, coba deh lihat dulu video ini. Sejumlah mantan Gubernur DKI Jakarta menghadiri acara Bentang Harapan Jakasa. Para pemimpin Jakarta tersebut turut menaruh harapan kepada Gubernur dan Wagub terpilih Pram Dul untuk 5 tahun ke depan jelang usia Jakarta mencapai 5 abad. Ketujuh mantan gubernur tersebut menuangkan harapannya di atas kain yang akan membentang sepanjang 80 meter. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh dan mantan gubernur DKI Jakarta, di antaranya Sutioso, Fauzi Bowo, Ahok, Anies Baswedan, Jarot, hingga gubernur dan wakil gubernur terpilih Pram Dul. Nah, pas tanggal 31 Desember 2024 kemarin, PJ Gubernur Jakarta Pak Teguh Setiabudi ngadain acara yang namanya Bentang Harapan Jakasa, di mana pihak Pemprov Jakarta emang mengundang beberapa tokoh nasional sekaligus para gubernur Jakarta terdahulu plus gubernur dan wagub terpilih Mas Pram dan Bang Dul. Dalam pertemuan itu tuh ada pemandangan unik, yakni kedekatan Pak Anies dan Pak Ahok yang kelihatan makin akrab. Padahal sebelumnya kan kita tahu ya, mereka dikenal sebagai dua tokoh yang berseberangan dalam sikap politiknya selama ini. Cuma kali ini mereka akhirnya bisa ngobrol bareng tanpa ada rasa tegang. Pak Anies sempat bilang ngobrol dengan Pak Ahok itu penting banget buat ngejaga hubungan antar tokoh politik. Karena keduanya kini sudah bisa duduk bareng tanpa ada sekat perbedaan sikap dan cara pandang politik mereka. Dan seperti video yang beredar di medsos, keduanya emang udah sama-sama nunjukin kalau semuanya udah lebih santai dan gak ada lagi rivalitas di antara mereka. Kayak Pak Ahok yang kita tahu kan, beliau ini emang gaya ngomongnya blak-blakan. Tapi kemarin pas di pertemuan itu kayaknya beliau makin chill dan lebih terbuka soal kolaborasi. Di situ Pak Ahok sempat bilang kalau perubahan itu nggak cuma soal gonta-ganti pemimpin, tapi juga tentang bagaimana semua pihak bisa kerjasama demi kemajuan Jakarta. Perubahan itu bukan cuma soal pergantian pemimpin, tapi gimana kita bisa kerja bareng demi Jakarta, kata Pak Ahok. Kata-kata itu menggambarkan kalau Pak Ahok yang sekarang lebih fleksibel dan siap membuka diri untuk kerjasama yang positif. Nah, di acara itu tuh hadir juga Mas Pram dan Bang Dul sebagai gubernur wagub Jakarta terpilih, yang nunjukin kalau kedua beliau ini memang layak sebagai penerus dari para pemimpin Jakarta sebelumnya. Apalagi Mas Pram dan Bang Dul tokoh yang bisa masuk ke semua golongan dan diterima semua politisi karena ramah dan mudah bergaul. Buktinya di acara tersebut Mas Pram dan Bang Dul aktif banget ngajak Anies dan Ahok buat ngobrol bareng. Di mana hal itu bertujuan untuk nunjukin ke masyarakat bahwa meskipun ada perubahan kepemimpinan, tapi yang paling penting adalah kolaborasi dan semangat kerjasama.
Mas Pram sendiri menegaskan bahwa meskipun ada perbedaan, para pemimpin Jakarta tetap harus kompak buat fokus ke masa depan kota Jakarta nantinya. Apalagi Jakarta meskipun udah nggak menyandang status ibu kota negara, tapi pusat perekonomian nasional tetap ada di sini. Makanya semua tindakan gubernur dan wakil gubernurnya bakal selalu jadi pusat perhatian. Nah, sebagai kota yang berkembang pesat, Jakarta ini kan bakal menghadapi berbagai tantangan, dimulai dari kemacetan, polusi, hingga ketimpangan sosial. Namun, di bawah kepemimpinan Mas Pram dan Bang Dul, aku sih yakin secara perlahan Jakarta bakal menunjukkan perubahan yang signifikan. Mulai dari kehadiran Mas Pram yang selama ini dikenal sebagai sosok yang tegas dan berpengalaman dalam dunia politik, membawa semangat baru dalam memimpin Jakarta. Di bawah kepemimpinannya, Jakarta fokus pada pembangunan infrastruktur yang modern dan berkelanjutan. Mas Pram memprioritaskan penyelesaian proyek-proyek besar seperti pembangunan transportasi massal, termasuk MRT dan LRT yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Selain itu, Mas Pram juga berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Beliau memperkenalkan sistem yang lebih transparan dan efisien dengan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat layanan publik dengan pengalaman yang luas di dunia politik. Ia mampu mengharmonisasikan kerjasama antar instansi dan memastikan pembangunan Jakarta berjalan dengan lancar. Biar semua urusan publik nggak ribet kayak kemarin. Nah, sementara itu, Bang Dul dengan latar belakangnya sebagai seorang aktor sekaligus berpengalaman sebagai kepala daerah bakal membawa sentuhan humanis dalam kepemimpinannya. Salah satu fokus utama Bang Dul adalah memperhatikan kesejahteraan sosial warga Jakarta. Beliau akan mempersiapkan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran dan bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kualitas hidup bagi warga miskin dan kelompok marginal. Bang Dul juga sangat peduli dengan pelestarian budaya Jakarta. Ia mendorong inisiatif untuk melestarikan warisan budaya Betawi dan memperkenalkan kegiatan seni serta budaya lokal di ruang publik. Bang Dul juga percaya bahwa keberagaman budaya adalah kekuatan Jakarta yang harus terus dijaga. Kedua-duanya, baik itu Mas Pram maupun Bang Dul, meskipun punya pendekatan yang berbeda, tapi tetap menunjukkan bahwa kolaborasi antara kebijakan yang berfokus pada infrastruktur dan kebijakan yang berfokus pada sosial budaya adalah kunci keberhasilan. Jakarta tidak hanya dipandang sebagai pusat ekonomi, tapi juga dipandang sebagai kota yang ramah, inklusif, dan mencerminkan identitas budaya yang kaya. Dengan visi yang komprehensif dan dedikasi yang tinggi, kepemimpinan Mas Pram dan Bang Dul memberi harapan baru bagi warga Jakarta. Mereka tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik kota, tetapi juga pada pembangunan karakter masyarakat yang lebih baik dan kehidupan sosial yang lebih harmonis. Jakarta di bawah kepemimpinan mereka dapat menjadi contoh bagi kota-kota besar lainnya di Indonesia yang nggak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga sosial dan budayanya. Jadi wajar aja kalau pertemuan Bentang Harapan Jak-Asa beberapa hari lalu itu Mas Pram dan Bang Dul bisa dibilang jadi titik tengah dan jembatan bagi semua tokoh politik di Jakarta. Makanya bisa dibilang Jakarta ini kedepannya butuh perubahan yang nyata. Dan dari pertemuan ini jelas menunjukkan betapa pentingnya rekonsiliasi antara pemimpin. Di tengah kondisi politik yang sering kali penuh polarisasi, kerjasama antara Pak Anies, Pak Ahok, Mas Pram, dan Bang Dul, serta semua tokoh pemimpin Jakarta terdahulu bisa jadi contoh yang bikin Jakarta lebih maju. Harapannya
kebijakan yang keluar dari kolaborasi ini bisa lebih berpihak ke masyarakat dan menanggulangi masalah sosial ekonomi yang ada. Tapi ada satu orang sih yang kemarin gak nongol. Soalnya dia lagi di Solo. Malu karena gagal menangin jagoannya di Jakarta. Intinya bagi sebagian orang pertemuan ini tuh bisa jadi simbol kalau politik di Jakarta gak harus selalu tentang kompetisi dan perpecahan. Karena kan yang memecah belah rakyat udah kembali ke kampung halamannya. Jadi masyarakat udah bisa lebih tenang sekarang. Dan yang terpilih bisa kerja baik tanpa diganggu-ganggu. Bayangin kalau para pemimpin ini bisa terus bekerja sama dalam kebaikan demi warga, Jakarta pasti punya kesempatan besar untuk berkembang jadi lebih baik. Sinergi yang terjalin ini juga bisa jadi contoh positif buat pemimpin lainnya di Indonesia. Supaya masyarakat bisa lihat bahwa meskipun kadang kala berbeda sikap, tapi semua bisa bersatu demi tujuan yang lebih besar. Bukan tujuan satu keluarga doang. Udah dulu ya, kasihan yang gak diajak ketemuan di balai kota kemarin. Takutnya sakit hati main buzzer. Soalnya dia lagi sibuk nerima tamu sana sini. Mungkin pengen nyalonin diri jadi ketua RT. Ya udah, selamat ya Pak untuk bapak-bapak yang terpilih dan selamat bekerja. Pokoknya Jakarta terus menyala.